Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali, beribadah kembali walaupun masih dilakukan di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin, Sempajak Samarinda, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan pengakuan iman. Kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk datang kepadanya. Bahwa hanya karena kasih-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita masih ada untuk menikmati kehidupan ini, nafas kehidupan ini. Semua karena kasih-Nya. Semua karena kita punya Allah yang setia. Mari kita nyanyikan pujian Allah yang setia sebagai rasa syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku
serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa pembukaan akan didoakan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk pertolongan-Mu, kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Pagi hari ini kembali kami melakukan persekutuan kami kepada Tuhan. Kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami boleh menyelesaikannya. Keyakinan kami bahwa ibadah ini boleh memberkati kehidupan kami, meneguhkan kami untuk lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abiaryung MTH diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah jemaat Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 288, yaitu Jamnya Tak Engkau Tahu. Mari kita katakan, tak seorang tahu jam waktu Yesus kembali, tetapi kenal tanda waktu dan tilik yang tunjuk terus terang. Waktu Sultan kelak balik, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya. Maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Diberinya terang pada kaum dan bala, tetapi kenang terlebih pun segala yang angkatlah perang hingga musuh telah kalah,
baik tinggal tetap bersembahyang berjaga dan ingat senam janji Sultan di surga telah rasa sedap dengan Tuhanmu juga, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya. Maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Pujian kita sampai di situ. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan pujian, yaitu Kaulah Segalanya. Bahwa hanya Engkaulah segalanya ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Mari kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita katakan Kaulah segalanya, segalanya. Benar Tuhan, di dalam hidupku Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, oh Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Mu yang sangat besar, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus jemaat kami yang ada di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon kehadiran Tuhan kami dari awal akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Kita membuka firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga mulai sampai ayatnya yang ke-14, yang berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan.
menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan. Dan berapa kali sudah disampaikan kepada kita tentang bagaimanakah kita menantikan kedatangan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Di dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sering orang tanya, namun tidak menemukan jawaban yang pasti, yaitu kapan akhir zaman akan terjadi? Menurut kepercayaan kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, akhir zaman merupakan saat di mana dikatakan Yesus Kristus datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi semua orang atau semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia berpendapat bahwa tanggal 21 Desember yang merupakan penanggalan terakhir dari kalender suku Maya merupakan akhir dari kehidupan dunia. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hingga sekarang hal itu belum dapat dibuktikan dengan apa yang disebut oleh suku Maya. Pertanyaan untuk kita, apakah yang terjadi pada akhir zaman ini? Kita tidak mengetahui kapan akan terjadi, dan kita tidak mengetahui kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan bersama dengan Dia. Tetapi dalam Alkitab mencatat, sebelum akhir zaman terjadi, akan ada berapa tanda yang disebut di dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tanda akhir zaman yang pertama, di dalam ayat pembacaan kita, ayat yang ke-6 adalah terjadi peperangan di mana-mana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 berkata seperti ini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peperangan merupakan tanda yang sangat penting menandakan akhir zaman ini. Menurut Alkitab, akan terjadi perang, akan terjadi pemberontakan di mana-mana. Dunia akan mulai memperebutkan kekuasaan. Itu yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Yang kedua, apa tandanya akhir zaman? Dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11, ada nabi palsu dikatakan. Ayat ini berkata seperti ini, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Artinya, saudara-saudara, menjelang akhir zaman ini,
penipuan di bidang keagamaan akan merajalela di muka bumi ini. Para nabi dikatakan dan pengkhotbah palsu akan terdapat di mana-mana. Mereka memberitakan Injil yang menyesatkan. Mungkin juga dikatakan di sana, sekali ingin memperoleh kedudukan. Kedudukan yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan yang strategis dalam suatu organisasi gereja dan sekolah-sekolah teologi, sehingga dikatakan mereka berpeluang untuk menipu dan menyesatkan banyak orang di dalam gereja. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Di seluruh dunia dikatakan berjuta-juta orang jahat, berjuta-juta orang terlibat dalam ilmu gaib, berjuta-juta orang terlibat dalam ilmu sihir, mempengaruhi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kita melihat banyak nabi palsu akan menyesatkan kita. Kemudian yang ketiga, tidak ada kasih. Ayat yang ke-12, ini tanda akhir zaman. Ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang merupakan dasar dari pengajaran kita akan sangat jarang dijumpai. Manusia mulai mementingkan dirinya sendiri. Ada istilah dikatakan di sana, individualisme adalah hal yang paling mencolok mengenai kasih yang dingin. Melihat zaman yang semakin modern, kita tidak merasakan kasih yang di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen. Ini yang akan terjadi adalah tidak ada kasih. Ini tanda-tandanya akhir zaman. Kemudian yang terakhir, apa tanda-tanda akhir zaman menurut ayat pembacaan kita? Kalau kita melihat dalam beberapa bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-21 dan 29, pasal 24, yang berkata seperti ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bumi tidak akan bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini berbicara tentang masa tribulasi, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-29. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, masa tribulasi ini adalah kesengsaraan besar yang akan terjadi, yang akan kita hadapi dalam hidup kita pada masa akhir zaman. Hal sebelumnya telah diberitahukan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam khotbahnya tentang akhir zaman. Dalam ayat pembacaan kita. Dan Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14 juga berkata demikian. Kesengsaraan besar itu berbeda dengan kesengsaraan atau penderitaan yang terjadi di sepanjang zaman. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Hal ini secara tegas disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa dikatakan kesengsaraan ini akan terbilang unik, beda dengan yang lain. Belum pernah ada kesengsaraan seperti ini sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Nah itu sebabnya kita menantikan kedatangan Tuhan. Pada awal bulan ini, saya berbicara tentang kita harus waspada. Karena akhir-akhir zaman ini tidak begitu baik. Dan inilah tanda-tanda yang akan terjadi. Hal itu benar-benar sebuah kesengsaraan yang sangat dahsyat yang akan menimpa bumi ini, menimpa semua orang dan penduduk pada akhir zaman. Bahkan saudara-saudara,
Tuhan Yesus berkata bahwa seandainya waktunya tidak dipersingkatkan, maka dikatakan tidak akan ada orang yang selamat dalam masa kesengsaraan tersebut. Ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang terakhir ini adalah masa tribulasi. Kesengsaraan besar akan terjadi. Dan bagaimanakah kita menyingkapi hal ini dalam hidup kita? Kita melihat kondisi sekarang ini, diperhadapkan dengan COVID-19, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Dia hanyalah satu-satunya harapan kita yang kita andalkan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, sebagai kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, melihat tanda-tanda zaman yang telah disampaikan pada hari ini, kita harus waspada, berjaga-jaga. Apapun yang kita hadapi, Yesus adalah satu-satunya Allah yang kita sembah di dalam hidup ini. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mengajar kepada kami tentang akhir zaman. Dan hamba-Mu telah menyampaikan ada berapa tanda-tanda akan terjadi. Tetapi hamba adalah manusia biasa, terbatas kemampuan untuk menjelaskannya kepada jemaat. Tetapi kami percaya kiranya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami mengerti firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam melaksanakan persekutuan pada hari ini. Demikian juga hamba berdoa, Tuhan Kau terus memberkati jemaat dalam melaksanakan semua pekerjaan, usaha mereka. Dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH diucapkan terima kasih atas khotbah yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan berikutnya. Dan jemaat Tuhan, biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan didoakan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian, Kepadamu ku berdoa. Bahwa hanya kepadamu lah Tuhan kami meminta dan berdoa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepadaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikan dan tunjukkan, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu
sisimu. Karena ku tahu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita katakan, berikanlah dan tunjukkan. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu. Pada dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat di siang hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Menaikkan syukur, pujian dan hormat, serta terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami dengan baik, sehingga kembali kami ada dalam persekutuan kami bersama-sama di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami jika ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak memuliakan Tuhan, baik itu lewat pikiran, tutur kata, bahkan tindakan kami. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan, layak menaikkan setiap pergumulan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi kami, dan pagi hari ini kami bersyukur oleh karena sukacita yang Tuhan berikan, bahkan terlebih bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang dalam sepekan ke depan ini boleh Tuhan anugerahkan usia setahun, baik dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami memohon Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan hari demi hari, panjang umur, sukacita, damai sejahtera akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka, sehingga di umur yang Tuhan karuniakan, mereka tetap melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan mengandung. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, memberkati janin yang ada, biarlah terus ada dalam perlindungan Tuhan, bertumbuh dengan baik, kuat dan sehat, bahkan sempurna, sehingga sampai hari melahirkan, mereka pun boleh melahirkan dengan baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka. Di usia yang sudah lanjut ini Bapa, biarlah kekuatan kesehatan, bahkan kemampuan Tuhan terus anugerahkan kepada orang tua kami, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan yang baik, tetap ada dalam sukacita yang besar, menikmati hidup bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, cicit mereka, dan akhirnya pengharapan yang kepada Tuhan
akan menjadi bahagian mereka, memampukan mereka kuat menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, baik sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai TNI, Polri, bahkan petani, bahkan adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang ada, siswa. Tuhan Engkau memberkati kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan hari demi hari. Di tengah-tengah situasi, kondisi dunia, bahkan bangsa kami yang membawa kami untuk boleh melakukan aktivitas kami, ada yang dari rumah masing-masing, bahkan juga di tempat kerja masing-masing, kami tetap memohon perlindungan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan. Biarlah kami tetap aman, terlindung, sehat dan kuat untuk boleh menikmati setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, berkati apa saja yang dilakukan, dikerjakan oleh jemaat Tuhan, biarlah semuanya dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, bergumul untuk kehidupan keluarga, bergumul untuk kehidupan istri, suami, anak-anak, bahkan keluarga besar mereka. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan dan persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Bahwa mereka untuk terus memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong, bahkan sanggup bersama-sama menyertai mereka untuk boleh melewati setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, bahkan juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, dan Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Ambe Kamasi. Bahkan mungkin ada jemaat kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka yang saat ini juga dalam keadaan yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengangkat sakit penyakit yang mereka derita. Pulihkan mereka Tuhan, jamah sakit yang mereka alami, bahkan seluruh bagian tubuh mereka. Sehingga mereka pun boleh menikmati pemulihan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya kesembuhan yang sempurna menjadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga yang mendampingi, istri, anak-anak, bahkan suami. Tuhan menolong mereka dengan kekuatan dan kesabaran, sehingga boleh terus ada dalam sukacita yang besar, untuk terus merawat, mendampingi suami ataupun istri, bahkan saudara mereka yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh program yang ada di dalam jemaat kami. Kami tetap berdoa untuk pos PU yang sampai hari ini masih kami tangani di dalam jemaat kami di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di setiap pos PU yang ada. Biarlah terus mereka bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan juga, Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka terus dimampukan untuk boleh terus melayani Tuhan. Bahkan senantiasa apa yang boleh mereka perlukan, Tuhan mempercukupkannya. Kami berdoa untuk program pembangunan, khususnya untuk penyelesaian menara gereja. Tuhan memberkati sehingga semua boleh terus berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang diperlukan, dana ataupun biaya, Tuhan Engkau menyediakannya bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk staf pengembalaan yang ada di jemaat kami di tempat ini. Kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani adalah orang biasa, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu kami tetap memohon Tuhan memberkati kami semua, bahkan bersama dengan badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan memampukan kami untuk sehati sepikir dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, sehingga di atasnya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kami berdoa
untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat, wilayah, bahkan daerah. Tuhan, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas, tanggung jawab mereka dengan baik, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat lokal yang ada di seluruh Indonesia ini. Biarlah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami semua di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tengah kami alami saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk GKI Daerah Kota Samarinda. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pekerja yang ada di daerah Kota Samarinda. Tuhan menolong kami untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab ini, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan, di atas semuanya Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara ini di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, khususnya pandemi COVID-19. Tuhan, kami tetap memohon biarlah Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan keadaan kota kami Samarinda, sehingga kami pun boleh menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan terus lindungi dan Tuhan terus jaga. Dan di dalam penyertaan Tuhan itu jugalah kami tetap boleh menikmati setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan akal budi saat mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan kuasa Tuhan. Saat ini dalam persekutuan kami boleh memberikan persembahan kami. Berkati dan kuduskan biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan mengizinkan kami untuk boleh melayani Engkau. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi, biarlah dalam setiap tugas tanggung jawab, berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terpujilah Tuhan dan Allah kami menyerahkan keberadaan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah senantiasa kasih dan kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan ini. Ini doa dan syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Nona Evangelis Noni Irnawati MTH diucapkan terima kasih. Dan jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan namanya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah pada hari ini, kita nyanyikan pujian, yaitu Kau telah memilihku. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Tuhan memulihkan bangsa ini, negara ini, dari segala macam problema, dari segala macam masalah yang ada. Biarlah semuanya diluputkan daripada negara kami. Dan biarlah kami menjadi bait suci-Mu ya Tuhan, yang kudus, yang tidak bercelah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh, bagi keselamatan bangsaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah yang telah kami laksanakan bersama pada hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami kepada-Mu, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.